Dinamika persatuan dan kesatuan. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa adalah segala upaya menjaga dan mempertahankan NKRI dari hal-hal yang mengancam NKRI. Berikut beberapa contoh peristiwa yang merupakan ancaman bagi NKRI. Peristiwa pertama, konflik Sampit. Gambar-gambar tersebut menunjukkan terjadi penjarahan dan pembantaian yang terjadi pada 18 Februari 2001 di Sampit. Kaum Dayak menyerang, membantai, dan menjarah rumah ataupun toko orang Madura. Lebih dari 500 orang Madura terbunuh bahkan terpenggal. Latar belakang dari peristiwa ini sendiri masih simpang siur. Namun, yang pasti peristiwa ini terjadi karena konflik yang ada antara suku Dayak dan suku Madura yang saat itu tinggal di Kalimantan. Cara mengatasi, saling menghargai antara suku bangsa, menjadikan perbedaan sebagai penunjang persatuan, bukan memecah persatuan. Peristiwa kedua, Gerakan Aceh Merdeka. Pendeklarasian Gerakan Aceh Merdeka terjadi pada 4 Desember 1976 di Bukit Halimo Pidi, Aceh. Motivasi yang paling mengemuka di balik gerakan ini adalah adanya rasa kekecewaan terhadap sikap Jakarta yang sentralistis, utamanya dalam persoalan porsi ekonomi, selain peninggalan masalah politik kesejahteraan Aceh. Cara mengatasi dengan melakukan pemerataan pembangunan dan menghindari sentralisasi pemerintahan. Peristiwa ketiga, G30 SPKI. Gambar-gambar tersebut menunjukkan proses evakuasi 7 jenazah dari sumur lubang buaya pada 4 Oktober 1965 dan dimakamkan pada 5 Oktober 1965. Ketujuh korban tersebut terdiri atas 6 jenderal serta 1 perwira pertama TNI AD. Mereka terbunuh dalam peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Partai Komunis pada malam 30 September 1965. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan G30 SPKI. Peristiwa ini dilatar belakangi keinginan Partai Komunis menjadikan Indonesia negara yang berideologi komunis. Cara mengatasi, menanamkan dan menerapkan ideologi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Peristiwa keempat, agresi militer Belanda 1 dan 2. Agresi militer 1 terjadi pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, mengalami kegagalan. Setahun kemudian, agresi militer 2 terjadi pada 19-20 Desember 1948, berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Romroyen. Kedua agresi militer yang dilakukan Belanda dilatar belakangi Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II. Cara mengatasi, memperkuat pertahanan negara secara militer maupun non-militer. Pesan untuk masyarakat untuk membuat lingkungan berbangsa dan bernegara yang damai, aman, dan tentram. Penting bagi kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan.